Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek atau dalam bahasa Inggrisnya project management. Ya, diputar saja katanya. Manajemen proyek terdiri dari dua kata. Yang pertama manajemen, yang kedua proyek. Jadi manajemen secara umum adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang dalam kegiatannya menggunakan berbagai fungsi manajemen. Ini salah satu pengertiannya. Sebenarnya pengertian manajemen itu banyak sekali menurut para ahli. Silakan dipelajari. Kemudian di sana ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini yang paling terkenal adalah 4 fungsi. Ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kemudian pelaksanaan, actuating, dan pengawasan atau controlling, atau yang kita lebih kenal dengan istilah POAC. Nah, kemudian ada beberapa ahli juga menggunakan berbagai fungsi seperti penataan sumber daya manusia atau staffing, kemudian ada pengarahan atau directing. Nah, biasanya kalau pengarahan director itu digunakan oleh manajer. Nah, kemudian manajemen proyek, ada satu kata lagi yaitu proyek. Proyek adalah serangkaian kegiatan investasi untuk mendapatkan manfaat setelah jangka waktu tertentu. Jadi serangkaian kegiatan investasi untuk mendapatkan manfaat setelah jangka waktu tertentu. Oke. Berarti manajemen proyek adalah sebuah disiplin ilmu dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan. Pengelolaan ini termasuk juga actuating dan kemudian monitoring, ya, monitoring untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Nah, menurut Gray and Larson dalam AIP 2011, untuk di komponen-komponen yang harus ada di dalam manajemen proyek, yang pertama sasaran yang jelas, ya, jelas sasarannya, targetnya jelas, ya. Kemudian rentang waktu tertentu. Jadi setiap proyek itu mempunyai rentang waktu kapan mulai dan kapan berakhirnya. Kemudian melibatkan berbagai pihak, departemen, profesi, skill atau keahlian dan sebagainya. Kemudian sesuatu yang belum pernah dilakukan. Nah, itu memang sebaiknya seperti itu, sesuatu yang belum pernah dilakukan. Nah, kebanyakan juga atau ada beberapa proyek yang sebenarnya sudah pernah dilakukan, tapi mungkin sifatnya itu revisi atau pembenahan, ya, seperti rehabilitasi sekolah, kemudian lagi rehab jalan dan bangunan dan sebagainya. Nah, kemudian lagi terjadwal, ada biayanya, kemudian ada persyaratan kerjanya, persyaratan kinerja, ada SOP, ada petunjuk teknis, ada petunjuk pelaksanaan dan sebagainya, ya. Nah, di dalam manajemen proyek itu biasanya bersifat investasi, ya. Jadi apa yang dilakukan di dalam perencanaan proyek tersebut, dalam proyek tersebut itu merupakan investasi, ya. Kalau kita membangun atau pemerintah membangun sebuah jalan, artinya investasinya untuk masyarakat, misalnya ditujukan pada masyarakat yang di daerah pertanian, misalnya untuk mengangkut hasil pertanian, seperti itu. Nah, kalau pengertian dari investasi itu sendiri adalah sejumlah modal yang ditanamkan dalam suatu proyek, ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi pada bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.